Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa. Saya dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya kebetulan ngambil sistem informasi ya untuk program studinya. Oke, di sini saya akan menjawab tentang etika profesi teknologi. Nah, etika profesi teknologi itu apa sih? Jadi setiap profesi itu sebenarnya memiliki etika atau etikalnya. Nah, kenapa harus diperlukan ini? Karena kita harus tahu kode konduknya gitu. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh seorang IT? Ini kita bahasnya konteksnya IT ya. Apa aja sih yang harus dilakukan oleh seorang IT dan apa aja yang tidak boleh dilakukan oleh IT? Meskipun sebenarnya bisa dilakukan. Tapi karena ini sudah diatur etikanya, jadi nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melanggar itu kita bisa saja terkena sanksi gitu. Oke, selanjutnya eh, kita berbicara tentang data science. Oke, data science itu apa ya? Data science itu adalah sebuah job atau apa ya, sebuah posisi pekerjaan di mana tugasnya itu menganalisa sebuah data gitu, memproses sebuah data atau memanfaatkan sebuah data, mengelola sebuah data, pokoknya seperti itu. Nah, itu adalah tugas dari data science. Kayak apa aja yang melatar belakangi data science? Ini data science itu adalah sekarang di era yang sekarang itu lagi sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Ini menurut Bernardes Ari Kunchoro, katanya data scientist itu tidak akan susah mencari pekerjaan. Kenapa? Karena uh, banyak perusahaan yang menginginkan posisi itu gitu, membuka posisi itu. Malah katanya gini, banyak data scientist itu yang menolak pekerjaan dengan alasan katanya sedang menganalisa sebuah data atau sedang mendapatkan job untuk dianalisa di proyeknya dia gitu. Oke, sekarang katanya menjadi seorang data scientist itu berarti kita belajar memanfaatkan sebuah data yang ada di internet. Ya. Kenapa? Karena kita harus bisa menyajikan data-data itu untuk bisa kita berikan kepada perusahaan untuk menjadi value yang akan kita dapatkan nanti gitu. Maksudnya, contohnya data scientist itu mengelola sebuah data transaksi penjualan barang ya. Ketika dia berhasil membuat sebuah sajian data tentang track record data transaksi, menghasilkan sebuah kesimpulan, itu bisa menjadi pertimbangan manajemen atau perusahaan untuk melakukan sebuah aksi ke depannya agar produknya dia itu menjadi lebih baik lagi. Contohnya dalam penjualannya, dalam marketingnya, atau dualitasnya itu bisa menjadi lebih produktif lagi. Itu ketika data scientist mampu memberikan atau menyajikan datanya secara efektif. Terus keunggulannya apa? Keunggulannya itu di sini profesi data scientist itu tidak hanya mengandalkan ilmuwan atau saintis aja atau ilmu sains aja, tapi seorang data scientist itu harus mampu bisa secara teknikalnya juga seperti programming, terus membaca statistik, matematik, terus banyak. Terus juga mampu menganalisa ya. Ya, itu perlu banget. Kenapa ya? Karena ketika seorang data scientist itu sudah terjun ke pekerjaannya, ke scope of work-nya, itu kita akan berhubungan dengan yang namanya pengelolaan data. Contohnya ini, kita berada di perusahaan ini ya, apa namanya, jual beli barang atau produk. Itu gimana caranya kita mendapatkan informasi tentang penjualan apa aja yang lagi ramai atau yang lagi dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi seperti ini. Itu kita bisa ngambil data dari misalkan Tokopedia atau Bukalapak atau Lazada, Shopee dan lain-lainnya. Kita bisa menganalisa apa aja sih yang biasa dibeli oleh banyak orang gitu di masa pandemi seperti ini. Nah, kita bisa menganalisa dari situ. Kita bahkan akan belajar tentang programmingnya, itu mengambil data atau mengambil informasi dari website tersebut
untuk kita kelola di website kitanya atau di sistem kita pribadi. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari situ. Kita bisa mendapatkan informasi produk apa aja nih yang laku di masa pandemi seperti ini, gitu. Yang banyak dicari, yang banyak dibutuhkan oleh banyak konsumen itu di masa pandemi itu seperti ini, itu apa aja produknya, gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data itu, informasi itu, lalu manfaatnya untuk kita apa? Nah, manfaatnya untuk kita itu kita bisa mengeksplor, kita bisa ibaratnya mengakomodasi produk itu, kita support untuk kita bisa jual. Maksudnya gini, kita di masa pandemi seperti ini banyak orang yang butuh data misal produk A. Nah, kita bisa mensupport nih produk A nih, gitu, dengan persaingan harga yang ya mungkin relatif lebih rendah atau lebih mahal, tapi high quality-nya lebih oke, gitu. Kualitasnya lebih oke. Itu diperlukan kemampuan programming untuk mendapatkan sebuah data dari situs lain, yaitu dari itu. Lalu setelah mendapatkan data, kita juga belajar untuk mengelola datanya, bagaimana caranya data ini menjadi sebuah informasi yang oke, yang bisa disajikan dalam bentuk datanya itu jelas, efektif, dan efisien. Oke. Terus kita berbicara tentang prospek karir yang menjanjikan di masa kini ya. Di masa kini prospek yang menjanjikan untuk seorang data scientist. Ya, kita ketahui bahwa data scientist itu sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena sekarang banyak startup unicorn yang udah mulai berkembang, mulai besar. Itu mereka kewalahan dengan data yang mereka miliki, gitu. Karena jadi sebenarnya gini loh alurnya, apapun yang konsumen atau user ketik atau cari itu akan disimpan ke dalam sebuah sistem. Nah, bagaimana seorang data scientist ini memanfaatkan sistem ini? Bagaimana seorang data scientist ini mengelola data ini untuk menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk perusahaan itu ke depannya. Contohnya gini, untuk barang ya. Misalkan user mengetik beli handphone iPhone atau lain-lainnya gitu. Nah, itu aktivitas-aktivitas itu sebenarnya dicatat oleh sistem. Aktivitas-aktivitas itu sebenarnya dicatat oleh sistem, dijadikan log, dan sekarang data itu mengelola data tersebut. Nah, sekarang perusahaan itu banyak sekali membutuhkan seorang data scientist ya untuk mengelola data itu, gitu. Terus juga sekarang dari data transaksi, dari data produk, dari data keuangannya itu udah besar atau big data, gitu. Nah, bagaimana seorang data scientist itu mengelola data-data tersebut? Nah, itu makanya kenapa seorang data scientist itu banyak dicari oleh perusahaan, yaitu untuk menganalisa bisnis proses yang ada pada sistem itu untuk menjadi value kedepannya lebih baik lagi. Terus gini ya, diperkirakan data scientist itu katanya 140 sampai 190 ribu perusahaan akan membuka lapangan kerja untuk data scientist. Ya ini ya opportunity banget untuk kita sebagai seorang IT untuk mempelajari ilmu ini, gitu. Karena ya namanya data, kalau dibiarin aja yang mubazir dan gak dapat apa-apa, malah benar-benar server, gitu kan. Tapi kalau kita kelola menjadi informasi, itu malah akan menjadi value yang sangat berharga banget, sangat bermanfaat sekali. Apalagi sekarang udah zamannya machine learning, artificial intelligence, itu kita sudah bisa bekerja sama dengan teknologi tersebut untuk membantu kita dalam mengelola datanya, gitu. Nah, lalu apa aja nih yang perlu dibutuhkan oleh seorang data scientist dalam hal programmingnya? Itu kita bisa belajar tentang Python, belajar R, atau machine learning dan lain-lainnya. Kenapa? Ya karena kita berterjunnya itu dengan dunia analitik, gitu. Kalau kita misalkan belajar machine learning, belajar Python atau belajar R, itu untuk menganalisa sebuah data, memprediksi atau prediktif data yang akan datang misalkan 1 bulan ke depan itu seperti apa, ya kita harus terjun menggunakan bahasa programming itu. Ya, machine learning itu hanya memprediktif, maksudnya mempelajari historical ke belakang untuk diprediktif ke depannya itu akan terjadi apa, gitu.
Jadi ya tugas dari data scientist itu harus bisa menganalisis itu juga gitu. Nah, how to become data scientist? Roadmapnya seperti apa aja? Apa aja roadmapnya yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang data scientist? Data scientist itu must be hard skill, math, statistik, domain knowledge, soft skillnya itu juga banyak, programming dan database juga harus dikuasai, communication and visualisasinya juga harus oke. Kenapa? Karena ya data scientist itu akan berhubungan dengan informasi gitu, akan berhubungan dengan data, balik lagi ya. Ya jadi harus master skill gitu, harus multi talent juga. Nah, math and statistik, kita harus belajar tentang bagaimana mesin learning itu bekerja, statistik and modelingnya bagaimana, eksplorasi dan analisisnya seperti apa, clusteringnya, regression analitiknya. Jadi prediktif kedepannya seperti apa saat kita belajar statistik, bentuknya itu seperti apa dari data yang kita dapatkan. Machine learning itu untuk mengelolanya, bagaimana caranya. Terus kita juga harus mengetahui domain knowledge untuk kita, soft skill untuk kita gitu. Contohnya seperti problem solvernya, cara hackingnya. Kenapa hacking? Karena ya kita akan belajar mengambil data, bukan mengambil ya contohnya. Jadi sebenarnya kan apa yang ditampilkan di website contohnya Bukalapak, Tokopedia, Lazada itu kan harga-harga produk yang mereka publish kan. Nah itu sebenarnya kita bisa melakukan scraping data untuk di website kita, uh, untuk kita kelola lagi gitu. Kita kelola lagi untuk menjadikan perbandingan gitu. Itu bisa kita manfaatkan. Jadi sebenarnya bukan aktivitas yang jahat sih untuk hal mengambil data ini, karena mereka udah mereka emang sengaja menampilkan harga dan produk-produk itu di luar gitu. Ya berarti kita ibaratnya kita sebagai orang sistem mengambilnya secara scrap atau scrap codingnya gitu. Jadi di scrap data-datanya kita ambil, kita simpan. Oke, terus juga kita harus belajar tentang programming and database. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan ya komputer gitu. Komputer sains fundamental itu perlu banget. Kenapa ya? Karena kita harus tahu nih bagaimana komputer itu bekerja, dasar-dasarnya dari komputer itu kita harus tahu. Terus database management sistemnya kita juga harus paham. Karena yang kita hadapi itu bukan data yang kecil lagi, melainkan data yang besar yang harus kita kelola. Bahkan kita bisa mengelola banyak nih situs-situs yang sudah besar berdiri tapi kita harus menjadi satu gitu, menjadi satu sistem, menjadi satu database lagi. Itu kita harus bisa mengelola. Gimana caranya? Ya itulah skill yang harus dimiliki oleh data science. Terus juga harus belajar tentang Python, terus belajar tentang big data yang bisa saya jelaskan. Banyak aplikasi-aplikasi contoh Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, itu bagaimana caranya kita mengkonsumsi aplikasi-aplikasi yang besar ini untuk kita analisa. Itu kan udah big data banget, udah besar banget. Terus komunikasi dan visualisasinya, itu komunikasi dan visualisasinya juga kita harus maksudnya pandai-pandai gitu memberikan sebuah informasi atau grafik atau dashboard, bentuknya bebas lah, yang penting informatif untuk dibaca dan dibaca dan dimanfaatkan lah ya, seperti itu. Terus kita juga harus bisa mengconvert dari database insight ke sebuah decision. Kita juga harus pandai-pandai. Terus kita juga harus pandai-pandai memanfaatkan sebuah tools yang dibaca kayak udah disediakan gitu. Contohnya dari Google itu ada machine learning, ada artificial intelligence, itu kita harus bisa memanfaatkan. Terus kita juga harus pandai-pandai membuat visual art design. Gimana caranya kita itu menampilkan informasi tadi dalam bentuk dashboard atau grafikalnya, atau misalnya dalam bentuk data tabelnya, itu ya harus bisa juga. Pokoknya seorang data science itu harus terjun dulu dari dunia IT, harus tahu dulu fundamentalnya seperti apa. Oke, lanjutannya ini data science scope of work-nya ya. Banyak sekali scope of work yang harus kita ketahui dalam dunia data scientist. Contohnya kita harus mengerti tentang bisnis, harus mengerti tentang data mining, data cleaning, data exploration atau feature engineering-nya apa aja, terus product monitoring-nya apa aja, modelingnya seperti apa, terus data visualisasinya yang akan kita sajikan itu maunya seperti apa, bagaimana, menggunakan tools apa, itu kita harus tahu. Kenapa? Karena data science itu kita belajar dari kita mulai dari fondasi awal. Bagaimana caranya
mengelola data aplikasi kita sendiri deh, aplikasi yang akan kita dapatkan, aplikasi yang kita miliki, contohnya login atau login. Nah, kita akan memprediktif nih, dalam satu hari terdapat misalkan 500 kali login, misalkan filenya 200 dan suksesnya itu misalkan 300 misalkan. Nah, kita akan memprediktif nih, 1 bulan ke depan itu kira-kira berapa berapa ya user yang baru gitu, bakalan berapa banyak user yang akan baru terdaftar, terus yang akan login juga berapa, itu bisa diprediksi. Nah, kita mulai dari situ dulu. Terus kita juga harus belajar tentang resikonya, mendeteksinya bagaimana, space recognition-nya bagaimana, healthcare-nya untuk diri kita dan sistemnya. Jadi contohnya gini, sistem itu kalau misalkan kurang sehat, dari sisi security ya misalnya kurang sehat, kenapa? Karena bisa jadi itu nggak clean code. Maksudnya apa? Kode yang kita bangun atau kode yang kita buat dalam aplikasi itu nggak bersih gitu, nggak standar dalam pembuatan variabelnya, modelingnya atau strukturnya itu nggak ini loh, nggak standar. Jadi bisa jadi aplikasi itu nggak sehat. Kenapa? Bisa jadi efeknya itu lemot, requestnya lambat dan lain-lain. Oke, kita sekarang bagaimana sih cara mengimplementasikannya data science dalam, nggak usah jauh-jauh di dalam company kita atau dalam sistem kita gitu. Data science itu contohnya gini, ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan sebuah proses ilmu data atau data science, akan membutuhkan orang-orang yang cukup siap untuk melakukan itu. Kenapa ya? Karena kita butuh orang-orang yang kompeten untuk mampu mengelola data itu menjadi lebih informatif lagi. Nah, lalu latar belakang yang diharapkan itu seperti apa? Nah, ini tidak ada jawaban yang tunggal karena ini jamak ya, banyak sekali jawaban-jawaban yang mendukung data science itu harus ada, dan orang-orangnya itu yang seperti apa. Tergantung karena kita mengelola data itu dari berbagai sudut pandang gitu. Enggak hanya fokus ke data yang aktif aja, data pasif juga bisa jadi kita kelola gitu. Nah, atau mungkin ya tidak mungkin menunggu hanya satu orang untuk membahas berbagai tugas yang berkaitan dengan data science. Jadi ya kita ini ya nggak tergantung dengan satu sudut pandang aja, kita harus berpikir dengan pandangan-pandangan lainnya. Terus ini juga lalu langkah awal yang harus kita lakukan itu seperti apa? Jadi memulai dengan proses pengumpulan data dulu nih, data yang kitanya kumpulin dulu. Terus jenis data ini berasal dari berbagai sumber konten yang dihasilkan oleh pengguna seperti survei, informasi tentang perilaku pelanggan situs di website, dan dari sensor-sensor atau ya lain-lainnya. Pokoknya contohnya kayak tadi data produk tadi, contoh produk yang ada di Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu kita lakukan scanning atau scraping data dulu, lalu kita kumpulkan di satu database yang kita miliki, lalu kita lakukan perbandingan harga. Awalnya dari dulu sih perbandingan harga, terus kita lakukan ibaratnya kayak apa ya, mengkompensasikan antara toko 1, toko 2, toko 3 itu seperti apa harga-harganya. Terus kita juga bisa memanfaatkan, kita bisa memasang kamera yang di market atau pasar-pasar untuk mengetahui perkembangan transaksi tiap bulannya. Itu misalnya kita menerapkan sensor atau kamera ya, itu dalam 1 bulan itu mereka banyak mendapatkan berapa pengunjung gitu dalam 1 hari. Terus di analisa lagi dari 1 bulan itu mereka dapat berapa pengunjung. Oke, nah apa bedanya mereka belanja langsung onsite dengan belanja online, gimana? Itu juga bisa dianalisa. Terus kita juga harus bisa tahu karakteristik umumnya dari variasi data dan asal berasal dengan ketidakmungkinan untuk dianalisis pada tahap awal. Jadi ya tadi ketika data dikumpulkan, kita melakukan perbandingan, kita udah menganalisa gitu. Terus bagaimana cara mengeksplorasi datanya? Ya tadi, jadi kita memulai dengan analisis eksplorasi untuk memahami apa yang kita miliki
berapa banyak baris, berapa banyak kolom, jenis file yang kita miliki itu apa aja, ekstensinya contohnya kayak tadi misalnya kita menggunakan sensor, video, eh, JSON data yang kita parsing, apa yang kita scraping, dan lain-lainnya. Terus juga kita harus melihat pandangan sekilas ini memberi kita gambaran tentang bagaimana cara mengubah data, kita bagaimana caranya mengumpulkan data yang tadi kita miliki itu menjadi satu informasi sendiri. Terus mengumpulkan data juga membawa kita ke proses pemeliharaan atau pembersihan nilai yang kita tangkap, mengambil keputusan untuk nilai yang hilang. Contohnya ya tadi ketika kita mendapatkan data itu nggak bakalan semua juga dikonsum, jadi ada value-value tertentu aja yang kita proses gitu. Nah terus juga ini penting untuk diingat bahwa kita bahkan tidak memulai melihat sesuatu itu lebih dekat dengan analisis mendalam. Sejauh ini hanya diskusi langkah-langkah yang diperlukan untuk memiliki versi pertama dataset. Jadi gini, kebiasaan seorang data science itu tidak menganalisa dulu lebih dalam, lebih detail tentang apa sih goals yang mau dia bangun, apa goals yang mau dia show kepada manajemen. Itu tidak dibahas tentang secara mendetail, secara dalam itu tidak dibahas. Nah harusnya itu lebih detail dulu nih bahas-bahas. Nah baru lebih kalau udah jadi analisanya apa ya, perancangannya itu kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, teknikalnya bagaimana caranya, menggunakan apa gitu. Terus kesimpulannya apa nih jadinya? Jadi kesimpulannya itu kita tuh mau mendapatkan uang dari apa yang kita lakukan gitu. Contohnya gini, kita melakukan data scraping itu tujuannya apa sih? Kita melakukan pengambilan data, melakukan analisa data itu tujuannya untuk apa sih? Ya untuk agar bisnis kita itu menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu. Ya itulah solusinya. Jadi dengan melakukan pengecekan, contohnya gini, ketika kita belanja di toko A dan toko B harganya berbeda, otomatis kita akan memilih harga yang lebih murah tapi kualitasnya oke gitu kan, karena kebiasaan kita kayak gitu. Nah kalau data science itu ya melihat perbandingan itu untuk menjadi bisnis kita itu lebih up dari bisnis yang lain. Itu tugas dari data science. Jadi kesimpulannya seperti itu sih. Nah dokumen ini atau portfolio ini saya mengambil beberapa referensi seperti tersaing hierarki of need dari Monica Rogati, atau dari Joma yang menjelaskan apa sih data science itu, terus data science itu definisinya seperti apa, terus bagaimana penyimpanan data science-nya ketika data besar. Itu saya referensi udah masukin di sini, linknya juga udah ada. Dan apa sih inovasi yang akan saya terapkan ketika saya sudah belajar tentang data science ini? Saya tertarik dunia ini transaksi tadi, dunia produk tadi. Saya melakukan scraping atau melakukan pengambilan dari informasi-informasi itu, saya lakukan analisa, saya melakukan perbandingan harga untuk penjualan di platform saya itu menjadi lebih oke lagi, lebih kualitinya lebih keren lagi, maksudnya harganya itu lebih bersaing dengan market-market di luar. Dan apa ya, pokoknya ketika konsumen itu sudah melihat harganya sangat sangat oke dan sangat bersaing, itu kita bisa menjadi, maksudnya menjadi lawan dari market itu. Ya mungkin agak susah sih untuk berlawan dengan market yang sudah unicorn gitu, sudah besar seperti itu, tapi kita tidak ada salahnya untuk mencoba gitu ya. Oke, tetap optimis dan tetap berpikir inovatif untuk membangun bangsa dan negara. Kita sebagai anak muda tetap harus positif dalam mewujudkan inovasi yang kita miliki. Gagal itu pasti ada, tapi sukses itu pasti menunggu kita. Oke, untuk link YouTube-nya akan saya attach di PowerPoint ini, dan tugas juga. Dan salam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.